Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Maya Novitasari PD. Kok ada orang dokter toh? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Dr. Maya Novitasari SPDI MPD, dan yang saya hormati teman-teman penguji dan pembahas, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa manajemen pendidikan kelas B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya seminar proposal dengan judul Optimalisasi Manajemen Perpustakaan di SD Negeri 1 Pelenggotan melalui Education Tools dalam meningkatkan minat baca. Untuk masuk yang pertama, bab 1, yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri 1 Pelenggotan pada tanggal 21 Oktober, kondisi perpustakaan sekolah sedang mengalami keadaan yang memprihatinkan dan jauh dari fungsi idealnya sebagai sarana literasi dan pusat pembelajaran bagi siswa. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat kesenjangan antara teori yang disampaikan oleh Sutarno NS 2006 dengan keadaan di lapangan, di mana perpustakaan yang ada di SD Negeri 1 Pelenggotan belum mencapai standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan yang jauh dari fungsi idealnya sebagai sarana literasi dan pusat pembelajaran bagi siswa. Dari latar belakang tersebut terdapat identifikasi masalah, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu rendahnya minat baca siswa di SD Negeri 1 Pelenggotan. Yang kedua, penataan buku-buku yang tersedia di perpustakaan juga sangat tidak teratur. Ketiga, kurangnya motivasi dan dukungan dari guru dalam mengembangkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Pelenggotan. Yang terakhir, pengelolaan perpustakaan yang belum optimal dan memenuhi standar nasional perpustakaan. Dari berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah diuraikan serta luasnya permasalahan, maka peneliti ini hanya dibatasi pada manajemen perpustakaan yang meliputi perencanaan, kendala, dan solusi menggunakan education tools dalam meningkatkan minat baca siswa. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kondisi perpustakaan di SD Negeri 1 Legotan dalam mendukung minat baca siswa. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca siswa di SD Negeri 1 Legotan. Yang ketiga, bagaimana penerapan education tools dapat meningkatkan minat baca siswa di perpustakaan SD Negeri 1 Legotan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perencanaan manajemen perpustakaan melalui education tools dalam meningkatkan minat baca siswa di SD 1 Pelenggotan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kendala manajemen perpustakaan melalui education tools dalam meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Pelenggotan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa solusi yang akan dilakukan oleh manajemen perpustakaan melalui education tools di SD Negeri 1 Pelenggotan. Dan selanjutnya, berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini akan menambah kekayaan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai salah satu referensi dalam perkuliahan. Dari hasil proses penelitian, hendaknya dapat diambil manfaat bagi pihak penulis maupun pembaca. Selanjutnya, secara praktis bagi pihak sekolah, bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Masuki yang selanjutnya yaitu pada bab 2. Yang pertama, manajemen perpustakaan. Pengertian manajemen perpustakaan menurut Random House Dictionary of the English Language. Perpustakaan adalah salah satu tempat berupa sebuah ruangan atau gedung yang berisi buku-buku dan bahan-bahan lain untuk bacaan, studi maupun rujukan. Sedangkan manajemen perpustakaan adalah suatu proses dan upaya mencakup tujuan perpustakaan dengan mengatur dan
memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki berupa manusia, dana, perlengkapan, dan koleksi perpustakaan sehingga dapat menghasilkan karya, fungsi, peran, dan keahliannya masing-masing. Menurut Bafadal tahun 2001, manajemen perpustakaan adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan perpustakaan sekolah secara efektif dan efisien. Itu yang kedua yaitu komponen manajemen perpustakaan. Adapun komponen-komponen dalam manajemen perpustakaan yang pertama yaitu perencanaan atau planning, kedua pengorganisasian atau organizing, ketiga pergerakan atau accounting, keempat pengawasan atau controlling, yang kelima evaluasi atau evaluasi. Yang ketiga yaitu standar perpustakaan ideal. Terdapat beberapa standar perpustakaan sekolah yang ideal. Yang pertama itu meliputi penyelenggaraan perpustakaan, keenam pengelolaan perpustakaan. Untuk yang kedua yaitu minat baca. Yang pengertian minat baca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, daerah, atau keinginan. Hal tersebut dipertegas oleh Riyadma 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca ada dua, yaitu faktor internal yang meliputi perasaan, perhatian, dan motivasi. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari atas peran dosen, lingkungan, dan fasilitas. Untuk yang kedua, yaitu pengertian minat baca. Menurut Tarigan 1982 menyatakan, minat baca merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan diri sendiri untuk menangkap makna yang terkandung dalam tulisan sehingga memberikan pengalaman emosi akibat dari bentuk perhatian yang mendalam terhadap makna baca. Minat baca merupakan suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga mengarahkan individu dengan kemampuan dan keinginan sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor mempengaruhi minat baca. Menurut Kiatma 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca ada dua faktor, yaitu faktor internal yang meliputi perasaan, perhatian, dan motivasi. Sementara itu faktor eksternal terdiri atas peran guru, lingkungan, dan fasilitas. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat baca adalah keinginan yang tumbuh dengan sendirinya dalam jiwa seseorang tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang tua dalam mencapai suatu keinginan dalam hal membaca. Untuk yang ketiga yaitu education tools. Pengertian education tools, permainan adalah bagian mutlak dari kehidupan anak dan permainan merupakan bagian integral dari proses pembentukan kepribadian anak. Menurut Haryanto 2010 mendefinisikan permainan sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Mainan edukasi seperti puzzle, balok susun, permainan angka atau permainan kata dapat menjadi bagian dari koleksi perpustakaan yang dapat dirancang untuk menstimulasi minat belajar siswa dan menarik lebih banyak pengunjung ke perpustakaan. Solusi untuk meningkatkan minat baca dapat dicapai melalui manajemen perpustakaan yang memanfaatkan education tools atau mainan edukasi adalah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan sebagai pusat literasi bagi siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen minat baca yang ditingkatkan oleh education tools. Ada beberapa aspek, yaitu pertama yaitu aspek kognitif. Mainan edukasi dirancang untuk merangsang fungsi kognitif anak seperti mengenali huruf dan kata, serta meningkatkan kemampuan berpikir logis. Misalnya puzzle, huruf membantu anak untuk memahami hubungan antara simbol atau huruf dan bunyi. Selanjutnya yang kedua aspek emosional. Mainan edukasi memberikan pengalaman yang menyenangkan sehingga anak tidak merasa tertekan pada saat belajar membaca. Hal ini meningkatkan motivasi intrinsik mereka untuk terus bermain dan belajar. Untuk yang ketiga yaitu aspek sosial.
Banyak mainan edukasi seperti permainan huruf, kartu huruf memungkinkan interaksi sosial antara anak dengan teman, guru, atau orang tua sehingga menumbuhkan minat baca melalui pengalaman bermain bersama. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, menurut Parubaga Nasution tahun 2003 dengan judul Manajemen Perpustakaan untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan di sekolah menengah kejuruan atau SMK di Taruna Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen perpustakaan di SMK Taruna Pekanbaru telah mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan meskipun masih menghadapi beberapa hambatan. Faktor pendukung seperti ketersediaan buku, media pendataan menjadi modal utama dalam meningkatkan mutu layanan perpustakaan. Namun keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kurang memadai menjadi tantangan utama. Untuk mencapai layanan perpustakaan yang optimal diperlukan penguatan terhadap faktor pendukung serta upaya konkret untuk mengatasi kendala yang ada. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian dengan milik saya, untuk persamaan penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki kesamaan dalam membahas manajemen perpustakaan sebagai upaya meningkatkan literasi, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi, waktu, objek, dan sarana sasaran penelitian. Penelitian Parubana Nasution menargetkan siswa SMK Taruna Pekanbaru dengan fokus pada perbaikan layanan perpustakaan melalui manajemen koleksi dan fasilitas. Untuk yang selanjutnya yaitu menurut Belia Zuhra tahun 2022 dengan judul Manajemen Perpustakaan dalam meningkatkan literasi peserta didik di perpustakaan Man 1 Lok Swemawe. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penelitian ini menegaskan bahwa dari hasil penelitian juga dari hasil penelitian Juhra 2002 yaitu penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan perpustakaan Jiman Lok Sumawe memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi peserta didik melalui berbagai program literasi seperti kebiasaan membaca, bedah buku, dan diskusi. Meskipun layanan perpustakaan sudah berusaha memenuhi kebutuhan pengguna, kendala berupa keterbatasan koleksi, kurangnya infrastruktur, serta rendahnya minat dan disiplin waktu peserta didik masih menjadi tantangan. Untuk mengoptimalkan peran perpustakaan diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pengembangan strategi yang efektif untuk mendorong minat baca. Adapun persamaan dan perbedaan, yang pertama yaitu persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa terletak pada tema terutama pada yang membahas manajemen perpustakaan sebagai sarana dan meningkatkan literasi siswa. Keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan minat literasi siswa melalui pengelolaan perpustakaan yang lebih baik. Untuk perbedaannya yaitu perbedaan pada lokasi, waktu, objek, dan sasaran penelitian. Dalam segi pendekatan penelitian ini menggunakan mengelola program literasi seperti seminar, diskusi filsafat, dan public speaking, dan penelitian ini berfokus pada
siswa SMA sederajat dengan pengelola program literasi seperti public speaking. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dias Anugrah Putra tahun 2024 dengan judul Manajemen Perpustakaan di MTS Negeri 1 Jakarta. Dengan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan perpustakaan di MTS Negeri 1 Jakarta telah berjalan secara sistematis dengan perencanaan, pengorganisasian, serta koordinasi yang baik antara pengurus perpustakaan dan kepala madrasah. Profesionalisme pengelolaan tercermin melalui persyaratan sertifikat, meskipun latar belakang pendidikan serta bukan dari bidang ilmu perpustakaan, laporan pengelolaan dibuat dalam bentuk buku dan software untuk mencatat aktivitas perpustakaan. Namun pengelolaan anggaran masih kurang optimal karena lebih difokuskan pada pembelian buku dibandingkan pemeliharaan fasilitas, peningkatan layanan, dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih seimbang untuk mendukung pengembangan perpustakaan secara menyeluruh. Untuk persamaan penelitian ini, yaitu terletak pada tema utama yang sama-sama membahas upaya meningkatkan fungsi perpustakaan sekolah dalam mendukung pembelajaran dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk perbedaannya yaitu pada lokasi, waktu, objek, dan sasaran penelitian. Selain itu, dalam konteks penelitian juga berbeda, di mana penelitian ini menyoroti kondisi perpustakaan SD yang belum memenuhi standar koleksi dan sarana dan prasarana, sementara penelitian ini mempelajari perpustakaan MTS yang dengan fasilitas minim dan belum mendukung digitalisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu kerangka pikir. Yang pertama dari manajemen perpustakaan di SD Negeri 1 Plenggotan melalui Education Toys. Yang kedua yaitu melalui komponen manajemen perpustakaan yang meliputi koleksi, sarpras, dan layanan. Dan yang ketiga yaitu komponen education tools yang memiliki tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek emosional, dan aspek sosial. Nah, dari tiga komponen tersebut akan menjadikan peningkatnya minat baca siswa yang ada di SD Negeri 1 Plenggotan. Untuk yang selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana komponen manajemen perpustakaan seperti koleksi, sarana, dan prasarana layanan di SD Negeri 1 Plenggotan mempengaruhi minat baca. Dengan butir pertanyaan, bagaimana kualitas koleksi buku yang tersedia di perpustakaan SD Negeri 1 Plenggotan. Yang kedua, seberapa memadai sarana dan prasarana yang disediakan di perpustakaan SD Negeri 1 Plenggotan. Yang ketiga, bagaimana tingkat pelayanan yang diberikan kepada siswa oleh petugas perpustakaan. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, bagaimana implementasi penggunaan education tools di perpustakaan SD Negeri 1 Plenggotan dalam meningkatkan minat baca siswa. Dengan butir pertanyaan, yang pertama jenis-jenis pertanyaan education tools apa yang digunakan di perpustakaan SD Negeri 1 Plenggotan. Yang kedua, bagaimana education tools tersebut mendukung aspek kognitif siswa. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh education tools terhadap aspek emosional siswa dalam proses membaca. Yang keempat, bagaimana education tools berkontribusi pada aspek sosial siswa saat berada di perpustakaan. Yang selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu sejauh mana integrasi komponen manajemen perpustakaan dan penggunaan education tools dapat meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Plenggotan. Dengan butir pertanyaan yang pertama, bagaimana kolaborasi antara koleksi perpustakaan dengan penggunaan education tools untuk menarik minat siswa dalam membaca buku. Yang kedua, apakah sarana dan prasarana perpustakaan mendukung optimalisasi penggunaan education tools. Yang ketiga, bagaimana siswa merespon integrasi antara layanan perpustakaan dan kegiatan menggunakan education tools. Selanjutnya memasuki bab ketiga yaitu yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif
karena dapat memahami dan mempertimbangkan seluruh situasi sosial yang mencakup tempat, pelaku, dan aktivitas. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Pelinggotan yang beralamat di Jalan Dusun Pelinggotan, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk waktu pelaksanaan penelitian ini akan direncanakan berlangsung pada bulan Juli hingga Oktober 2025. Untuk sumber data, terdapat dua sumber, yaitu yang pertama sumber primer yang mencakup observasi dan wawancara, yang kedua sumber sekunder yang mencakup dokumen pendukung. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini yang pertama menggunakan observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi, dan keempat survei atau kuesioner. Untuk yang kelima yaitu keabsahan data menggunakan dua triangulasi. Yang pertama triangulasi sumber dan yang kedua triangulasi metode. Untuk yang keenam yaitu teknik analisis data. Yang pertama menggunakan kondensasi data, yang kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Sekian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.